saya berterima kasih kepada kita. September 2023 saya mempersilakan kepada saya dalam ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena telah memasuki minggu Advent ketiga. Ibadah minggu Advent ketiga ini menuntut kita mempersiapkan diri kita masing-masing, baik secara pribadi, keluarga dan persekutuan, untuk menyambut kedatangan kembali Yesus Kristus Sang Juru Agung dan Penyelamat umat manusia. Karena itu, marilah kita memasuki persekutuan ibadah minggu Advent ketiga ini dengan penuh hati yang penuh dengan syukur kepada Allah Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, dan dalam nyanyian rohani 23 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat, ya Tuhan, ya datanglah Immanuel. Pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan kekuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dalam memasuki minggu Advent ketiga ini. Mari kita puji Tuhan sekali lagi di dalam nyanyian rohani 21 ayat yang pertama. Menantikan betapa yang Tuhan datang. Pengakuan dosa jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, dan hendaknya setiap orang mengaku
tidak berdosa, maka kita melindungi kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita yang berdosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Dia berkenan mengampuni dan mengajarkan hidup kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, selamatkanlah umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Bapak Ibu Jemaat, kita berdoa sekali lagi di dalam nyanyian Rohani 21 ayat yang kedua. Setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosanya kepada Tuhan akan menerima keselamatan dari Tuhan Allah kita. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b, Yesus bersabda, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Kita berdoa sekali lagi di dalam nyanyian Rohani 25 ayat 22, terang bintang siang bulan dan kata-kata seterusnya. Dengarlah firman Tuhan sesuai Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi sebagai berikut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal
mengundi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Parlemen. Terus menolong kita untuk melaksanakan hukum ini. Bapak Ibu Jemaat, disilakan untuk kembali. Bapak Ibu Jemaat, kasih Tuhan kita akan membaca firman Tuhan bagi hari ini yang sudah terkontrol di semuanya. Masih sudah dengar pembacaan kitab di pagi hari ini, terdapat di dalam kitab Mika pasal 7 ayat 7 sampai ayat 13. Kitab Perjanjian Lama Mika pasal 7 ayat 7 sampai ayat 13. Kalau Bapak Ibu sudah mendapat ayat firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan di mana kami waktu sudah melaksanakan aktivitas kami selama 1 minggu, dan kami kembali berkumpul di dalam rumah yang kudus ini. Kami sudah bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Ini tiba saatnya kami akan datang membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuduskan kami, hikmat terus daripada-Mu, agar firman yang sudah kami baca dan kami renungkan ini mendapat tempat dalam kehidupan kami. Agar setiap aktivitas pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan itu sesuai dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah siap membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, firman Tuhan pagi hari ini di dalam Lukas pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang 13. Saya akan membaca dan Bapak Ibu Jemaat kalau mengikuti dalam Alkitabnya masing-masing yang berjudul pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku, janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Apabila mengikut kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya sampai Dia memperjuangkan perkaraku dan memberikan Dia kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami kehadiran-Nya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu dia akan menutupi mukanya. Dia akan berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang dia diinjak-injak seperti rumput di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbuatanmu akan diperluas. Pada hari orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai ke Mesir, dari Mesir sampai ke Sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung, tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Demikian teman-teman di pagi hari ini, kiranya firman ini menjadi berguna kehidupan kita. Dan selanjutnya tema dari simodel kita di pagi hari ini, yaitu Tuhan menjadi terangku pada ayat yang 8 ini. Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mika adalah seorang manusia, yaitu sebuah desa yang terletak di perbatasan dengan Filistin. Mika melayani pada zaman Raja
yakni Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Sebagai seorang nabi, Mika mencela dengan tidak mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dengan tidak benar yang diperintah tidak adil, juga Mika mengancam para imam dan nabi yang hanya mengutamakan uang semata-mata. Karena kehidupan seperti itulah maka Mika membuat hukuman sehingga Allah membuat Israel dan Yehuda menjadi suatu bangsa yang sudah tidak diakui lagi oleh Tuhan. Dan mengenai tentang kebobrokan dan hidup Tuhan, hidup pada masa itu, Nabi Mika dikatakan sebagai orang saleh, sudah hilang dan tidak diakui lagi kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat yang disebut dalam ayat yang ke-8 dituliskan, aku ini akan menunggu Tuhan dan mengharapkan Allah untuk menyelamatkan aku. Ungkapan aku itu menjelaskan bahwa Nabi Mika sangat menemui suatu dan menempatkan diri untuk menyuarakan pengakuan dan kesadaran umat akan dosa-dosa mereka, sehingga mereka menaati penyelamatan dari Tuhan. Hal ini jelas mengungkapkan bahwa Yehuda sangat mengharapkan pertolongan atau tindakan penyelamatan dari Allah bagi mereka. Hanya Allah saja yang sanggup menyelamatkan umatnya dan Allah dapat memulihkan semua keadaan yang terjadi pada saat itu. Sebab itu dituliskan dalam kitab Ayub bahwa kebobrokan manusia digambarkan sebagai suasana yang gelap atau suasana yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Harapan Yehuda bukan hanya sekedar harapan belaka, tetapi berdasari pada keyakinan yang sungguh bahwa Allah itu hidup, sehingga dia pasti mendengar doa yang disampaikan kepadanya, seperti yang tertulis, Allahku akan mendengarkan aku. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat pada ayat yang ke-9 mengungkapkan tentang kesadaran diri dan pengakuan akan dosa yang telah dilakukan Mika kepada Tuhan. Hal ini diungkapkan dengan kata-kata, aku akan melingkur kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, dan menyadari dan mengaku dosa adalah pintu masuk untuk mendapatkan pengampunan berkat-berkat Tuhan. Dalam keadaan dan pengakuan akan dosa-dosanya, Yehuda dengan rendah hati menyerahkan seluruh hidup mereka total kepada Tuhan, dan nanti Tuhan bertindak sampai dia memperjuangkan perkara dan membawa mereka ke dalam suatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Selain itu juga Yehuda pun mengaku bahwa Tuhan itu adil untuk segala sesuatu yang termasuk atas dosa dan kesalahan mereka, dan mereka menyesali dan mengaku dosa akan menghadirkan pengampunan dan pemulihan dari Tuhan kepada umatnya.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat pada ayat yang 10 dan 12. Nabi Mika menurutkan janji pemulihan dari Tuhan yang pasti terjadi dan dialami oleh umatnya. Pemulihan adalah suatu nyata yang pasti dalam anugerah Tuhan. Sebab itu bagi Yehuda ketika mereka menyesali dan mengaku dosa, maka Allah pasti mengampuni mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiada mereka ini diungkapkan dengan kata-kata pagar tembokmu akan dibangun kembali, perbatasanmu akan diperluas dan pemulihan yang terjadi selalu terkait harapan tentang perubahan dan masa depan. Ketika pemulihan itu terjadi, bangsa-bangsa atau musuh Yehuda akan mempermalukan, sebab mereka akan selalu mempertanyakan kepada Yehuda, di manakah Tuhan Allahmu? Pertanyaan para musuh Yehuda tentang di manakah Allah bukan hanya mempertanyakan tentang keberadaan Allah bagi Yehuda, tetapi juga mengandung makna ejekan atau penghinaan bagi Allah. Karena itu pemulihan dari Allah bagi Yehuda bukan hanya memulihkan tiada mereka, tetapi juga akan berpindah bagi bangsa-bangsa yang akan memusuhi Yehuda. Kita lihat pada ayat yang ke-13 menjelaskan tentang dampak dari dosa yang dilakukan oleh manusia, ternyata tidak hanya dialami oleh manusia, tetapi juga berdampak pada alam semesta yang menjadi korban dari dosa manusia. Bumi menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Yang menjadi penerapan bagi kita di pagi hari ini, yang pertama, Allah sanggup memberikan setiap orang yang menyadari dan menyesali dosa-dosanya. Tetapi tanpa penyesalan dan pengakuan dosa, kita tidak dapat menerima anugerah pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Pemulihan akan terjadi jika penyesalan dan pengakuan dosa bagi setiap umat manusia. Yang kedua, Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menerima, mengampuni, membarui setiap orang yang datang kepadanya. Yang ketiga, dosa manusia mengakibatkan bukan hanya manusia yang celaka atau menerima murka Allah, tetapi juga Allah menjadi korban karena dosa-dosa manusia. Yang kedua, dengan mengevaluasi seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan dan memperbaiki dan membenahi atau relasi kita dengan sesama, sehingga kita menerima pemulihan darinya, mengantar kita menyambut, memasuki dan merayakan Natal dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengucapkan Gloria. Kasih-Mu yang
Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan suka perkara. Kita menuju Tuhan dan di dalamnya Tuhan bergerak ayat pertama hingga ayat ke-7. Amen.
Pengucapan syukur dari keluarga Michael Malani untuk pertama kali mengantar putrinya yang bernama Colin Lady Martin Malani ke rumah Tuhan. Yang kedua, ucapan syukur keluarga William Murid untuk unta anaknya yang bernama Alisajen Sicilia Murid pada tanggal 15 bulan 12 2023 berusia 17 tahun dan doakan berkat dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, ucapan syukur dari keluarga besar Ans Tiburit unta anak yang bernama Hengki Disayuri Tiburit pada hari tanggal 17 bulan 12 2023 berusia 2 tahun dan berkat Tuhan di dalam keluarga. Yang keempat, ucapan syukur dari Mama Janda dari Tanjung Sore Kiai atas bertambah usia yang ke-53 pada hari Sabtu 16 bulan 12 2023 dan anak mantu Kiai yang selesai magang di Solo yang kembali ke Padang. 5, ucapan syukur dari keluarga Kapal Sano unta anak Rian Gabriel Baidila pada tanggal 12 bulan 12 2023 berusia 10 tahun. Perpuluhan dari Mama Perlukaya Nandoi, perpuluhan dari keluarga Andi Malam, perpuluhan dari seorang ibu, perpuluhan dari keluarga Palong Toning, perpuluhan dari keluarga Ornel Sandingan, perpuluhan tanpa nama. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu, penyertaan Bapa, di mana di pagi hari ini kami umat-Mu terkhusus di Malu Tenewasur atau penunggu di rumah-Mu yang kudus. Mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu hingga kami masih berada di saat ini Bapa. Bapa, kami sudah memberikan persembahan untuk menopang pekerjaan-Mu di dalam kantor-kantor Derma dan juga PT Diakonia dan juga PT Pembangunan dan juga beberapa keluarga yang mengucap syukur atas tangan Tuhan sehingga dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing terus dilindungi dan terus diberkati Tuhan. Oleh sebab itu tarik tunjuknya mereka datang mengucap syukur atas kebaikan yang berulang-tahun yang kembali dan pendidikan dan Tuhan terus memelihara dan melindungi kehidupan mereka sehingga yang sudah kami bacakan tadi dapat terus berkati mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang hadir di hari ini untuk terus berkati kami sekalian. Apapun yang kami lakukan, pekerjaan kami lakukan ini sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dalam surga. Haleluya, amin. Dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita datang pada pengakuan iman, keputusan kepada dalam persekutuan dengan Tuhan di segala zaman dan di tempat kita akan mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan melakukan nyanyian rohani 77 ayat pertama dan ayat yang kedua. Amin.
dimana kami sudah bersama Bapak, kami sudah melakukan semua tugas kami selama sebulan menjamin sudah menuju malam. Dan syukur terima kasih atas pemeliharaan-Mu. Kami masih berada pada saat ini Bapak. Bapak terima kasih. Kami berdoa untuk iman yang sudah benar bersama kami. Bapak memberkati sama-sama dari kehidupan kami. Sehingga kemudian kami lakukan, kami percaya. Kami lakukan itu sesuai dengan apa Bapak. Bapak di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat kami di dalam surga. Melalui dari jemaat, bukan kita mau ini, Bapak terus berkati dia dalam kehidupan keluarga, di mana kita melaksanakan tugasnya di kehidupan kita harus berkati dan juga dalam kesehariannya, jauhkan dari susah dalam kehidupan. Jadi kembali kita menonton terus mengusahakan Bapak kami berdoa untuk Bapak Sekretaris PMJ Pembangunan dalam Kementerian dan juga Mas Bapak Departemen Sekalian utama menjalani kami Bapak menjalani kedua Bapak Sekretaris kami dalam melakukan pekerjaan Bapak di dalam surga kami berdoa untuk jemaat kami yang dalam keadaan sakit, mencoba rumah sakit, umum dan menentukan jalan agar mereka mengalami semua kepada Bapak, mensinggah dan percaya dan berdoa untuk anak-anak terkasih dalam jemaat kami yang melaksanakan pendidikan dan upaya bersama dan juga undangan membawa dan dapat berapa agar terus berkata mereka dalam kehidupan mereka terutama dari pendidikan mereka. Dalam hal surga bisa untuk kami berdoa untuk keamanan di kabupaten kami terutama untuk berkati dari dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari mengamankan kabupaten kami yang mana kami melaksanakan pemilihan umum ketika mereka semua dalam keluarga campur dan juga terima kasih dan berdoa untuk seluruh umat-Mu berkati kami berkati dan juga berkati seluruh pendiri dan juga bisa melaksanakan apa yang melaksanakan sesuai dengan Bapak terima kasih untuk berdoa untuk jaga kita di dalam timur kami berkat mereka semua terus memberi kekuatan kesehatan kepada mereka. Di saat ini kita berdoa untuk berkati kami yang hadir di siang ini dan berdoa dengan Bapak inilah doa kami sebelum kami berdoa kami akan berdoa kepada kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami tahu ampun kami salah kepada kami, dan janganlah kami dalam pencobaan. Lepaskan kami dari bahaya, dengan kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita di siang hari ini, terpenuhnya sekali di dalam yang diakhiri Jumat gerakan penyembahan ayat pertama dan ayat kedua. Ayat kedua kita menyanyi dalam keadaan yang berdiri. Ya Yesus Dikau urip hidup dan kata-kata seterusnya.
kita akan kembali ke dalam hidup setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Karena itu, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dalam damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus memberkati, menyertai saudara-saudara hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saatnya kita bersatu. Satu, dua. Satu selesai. Waktu selanjutnya diberikan kepada sekretaris yang kepada Ibu dipersilakan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu warga jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah Minggu pagi ini telah selesai. Diberikan kesempatan kepada warga jemaat untuk saling bersalaman di tempat duduk. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1 dan warga jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Penatua Hari Y. Baransano yang telah melayani ibadah Minggu pagi ini. Doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanan. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada pemain musik yang telah mengiringi puji-pujian sepanjang ibadah berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan buat multimedia. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Paduan suara vokal grup yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua majelis yang telah melayani. Terima kasih juga kami sampaikan kepada warga jemaat yang telah menghadiri ibadah di hari ini. Tuhan memberkati. Ya, saya mengingatkan warga jemaat bahwa ibadah perjamuan akhir tahun dilaksanakan sebentar sore jam 4. Harap supaya Bapak Ibu sidi jemaat dapat ambil bagian dalam ibadah perjamuan akhir tahun. Jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah Minggu tanggal 17 Desember 2023, laki-laki dewasa 71, perempuan dewasa 155, anak laki-laki 41, anak perempuan 53. Jumlah kehadiran kita mengikuti ibadah Minggu tanggal 17 Desember 2023 berjumlah 320 jiwa. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Majelis yang bertugas bersama pelayan dapat ambil bagian di depan pintu dan jemaat akan bersalaman dan diiringi oleh keyboard. Kepada Bapak pelayan bersama teman-teman yang bertugas dipersilakan.